Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai cara mencari data keuangan, khususnya laporan keuangan. Nah, data ini biasanya digunakan oleh para analis keuangan, baik dari eksternal perusahaan maupun internal perusahaan. Yang dari eksternal perusahaan biasanya analisnya berupa analis dari investor yang mau menginvestasikan dananya di perusahaan-perusahaan itu, sehingga membutuhkan informasi keadaan atau kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Nah, kemudian untuk analis internal perusahaannya adalah dari internal perusahaan itu sendiri, bagian analis keuangan, yaitu untuk kemudian sebagai nanti bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perusahaan. Makanya perlu dicari informasi bagaimana kondisi perusahaan itu, apa langkah yang perlu diambil dan apa langkah yang perlu dihindari gitu. Nah, untuk mencari laporan keuangan ini nanti ada 3 website atau sumber yang akan digunakan. Pertama, sumbernya dari IDN Finansial, kemudian yang kedua dari website perusahaan itu sendiri, kemudian yang ketiga dari websitenya Bursa Efek Indonesia atau IDX. Nah, kita langsung ke website yang pertama, yaitu IDN Finansial. IDN Finansial ini saya kira websitenya lengkap ya, karena beda dengan websitenya di EDX, karena di sana terbatas sekali untuk informasi keuangannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung ketikkan kode perusahaan. Kode perusahaannya seperti ini. Jadi GGRM, ENTP, kemudian TPMA atau BISI. Bisa juga menggunakan nama dari perusahaannya langsung, kayak PT Gudang Garam, PT Indosemen Tunggal, PT Transpower Marine, PT BC Internasional dan sebagainya. Nah, kalau saya mending pakai kode perusahaannya apa, karena cuma 4 huruf. Misalkan kita mau cari laporan keuangan dari perusahaan INTP, kita ketik di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan klik yang di sini di company. Ditunggu sebentar, kemudian kita ke bagian financial data. Di scroll ke bawah, bagian financial data sebelah sini, financial data, kita klik, kemudian kita klik report. Kemudian more data. Nah, ini udah ada beberapa laporan keuangan dari tahun 2006 sampai tahun 2022. Nah, sebelum itu kita cek dulu IPO-nya ini tahun berapa. Kita kembali, kemudian di sini kita bisa cek IPO. Nah, IPO-nya IPO date Desember 1989, tapi yang tersedia dari tahun 2006. Nah, tidak apa-apa, jadi tergantung kebutuhan teman-teman nanti dari tahun berapa sampai tahun berapa yang mau dianalisis gitu. Kemudian kita ngecek IPO-nya di sini ya, 5 Desember 1989. Kemudian data keuangan yang tersedia dari tahun 2006 sampai 2022. Nah, di sini sudah tersedia, ada yang kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Ini triwulan ya. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan laporan tahulannya di sini. Nah, di sini yang tersedia tahun 2006. Nanti tergantung teman-teman mau menggunakan laporan keuangan yang mana gitu. Nah, kemudian biasanya teman-teman ada yang terkecoh di sebelah sini gitu. Ketika sudah nyampe di sini di financial data, kemudian langsung di more data. Nah, ini tidak boleh,
karena ini minta login langsung gitu, minta login, kita harus masuk dulu, kita bikin akun dulu gitu. Nanti misalkan kita klik report dulu baru mau data, itu bisa langsung ke laporan keuangan. Report dulu, klik report dulu baru di more data gitu. Nah, misalkan kita mau mengecek laporan keuangan di tahun 2022 atau misalkan di akhir tahun 2021. Nah, nanti laporannya seperti ini. Nah, ini yang akun-akun yang akan kita analisis, bisa kita analisis gitu. Ini kemudian asetnya, utangnya, kemudian ekuitasnya berapa, labanya berapa, laba setelah baca, kemudian laba per sahamnya berapa gitu. Nah, ini teman-teman cara untuk mencari laporan keuangan di websitenya IDN Finansial. Nah, kemudian misalkan di IDN Finansial tidak tersedia karena ada beberapa kasus yang tidak tersedia laporan keuangannya di IDN Finansial. Nah, kita bisa langsung cari di websitenya langsung. Ini kita copy dulu, kemudian kita masuk ke websitenya, website perusahaan ini, itu Indosemen Tunggal Prakarsa. Diklik, kemudian semuanya tadi udah ada di depan di bagian laporan keuangan. Sebentar, sel data highlight. Nah, tapi di depan tadi udah ada. Misalkan kita kembali lagi ke depan. Nah, ini kita langsung ke laporan tahunan, bisa laporan tahunan. Nah, ini bisa, kemudian financial report. Financial reportnya di sini ada dari 2003. Nah, kalau di perusahaannya langsung di websitenya yang ini tersedia dari 2003 sampai 2021. Nah, di IDN Finansial hanya tersedia dari 2006 sampai 2021 2022 gitu. Nah, di sini lebih lengkap ternyata, lebih lengkap. Ini juga ada laporan triwulannya. Jadi teman-teman misalkan tidak menemukan di websitenya IDN, bisa langsung ke website perusahaan ini secara langsung, tinggal di download, diklik misalnya seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, sama saja. Nah, seperti ini. Nah, sama, perannya sama, peran sama. Oke. Kemudian misalkan teman-teman dari kedua website ini tidak ada, bisa cari di websitenya Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Sini kemudian di bagian perusahaan tercatat, kita ke laporan keuangan tahunan. Nah, kebetulan dari kemarin websitenya IDX di laptop saya tidak bisa, hanya muter-muter seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa klik di sini laporan keuangan, kemudian tipenya apa, saham misalkan, kemudian masukkan kode perusahaannya apa, atau langsung ke nama perusahaan yang mau dicari tahun berapa, itu langsung kita klik cari, nanti akan muncul di bawah sini, tinggal di klik saja kemudian di download. Nah, demikian untuk tutorial cara pencarian data laporan keuangan dari 3 website. Yang pertama adalah IDN Finansial, kemudian yang kedua dari website perusahaannya langsung, kemudian yang ketiga dari Bursa Efek Indonesia. Baik teman-teman semuanya, semoga tutorial ini bermanfaat, dan silahkan di share, kemudian tanyakan di kolom komentar jika ada yang belum dipahami, dan juga share kepada teman-teman yang membutuhkan. Sekian dari saya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.